salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang saya minta doanya khusus kepada para kesepuhan Desa Mekarsari, juga khusus kepada Bapak Ustadz Zainal, yang terhormat Bapak Lurah Syahroni. Alhamdulillah, saya kira dia yang RT. Low profil ini Pak Lurah ini. Kamu low profil berpenampilan sederhana. Contoh tuh Pak Lurah, low profil berpenampilan sederhana. Walaupun dia sebagai pemimpin di kelurahan Mekarsari ini, low profil. Lalu saya apresiasi. Masya Allah. Beda kalau orang yang melaku. Beras saya dapat utang, pakai baju 500.000, 1 tahun kagak lunas. Juga yang saya hormati dan minta doanya Ibu Maimunah yang menjadi wasilah datangnya saya ke sini sebagai ketua panitia pelaksana perayaan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu Maimunah ini Masya Allah lincah ya. Kaget tadi saya ngobrol dengan Ibu Maimunah, saya tanya anaknya berapa Ibu? 12. Masya Allah. Cucunya berapa? Cucunya 35 katanya. Oh Akbar. Kalau dalam RT udah nggak usah jadi yang lain gitu. Oh Akbar ya. Masya Allah. Ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh bagi kita, anaknya 12 bisa rumah tangga bertahan sampai dengan akhir hayat. Masya Allah. Ini baru punya anak 1 berantem dulu. Benar. Pacaran mas 10 tahun. Udah rumah tangga anak 1 berantem dulu. Ya, jadi saya suruh berdiri, tapi kerjain kursi. Kalau saya berdiri, ibu batin kursi. Kalau saya mau badirin, saya termasuk pada ayat sesungguhnya orang-orang yang berlaku memubadilkan sesuatu yang bisa dimanfaati, dimubadirin. Kalau keberadaan mereka ikhwan syayatin sama saja dengan saudaranya atau temannya setan. Daripada saya termasuk golongan temannya setan, lebih baik saya mundur. Betul? Betul Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Muhammad wasallam. Alhamdulillah, guru kita Bapak Ustaz Kunang, alhamdulillah telah hadir. Tanya di dalam kantor sama Ustaz Kunang ya. Dan datangkan ke saya suruh berdiri, tapi ini disediain kursi. Kalau tidak saya pakai, ini mubadil. Yang Ustaz ya, mubadil. Iya, sesungguhnya, tapi jangan diambil lagi. Balik letas ke kontak warna. Sesungguhnya apa yang mubadil itu, kita berlaku mubadil, kami ikhwana saya di keberadaan mereka seperti saudaranya atau temannya saya kan daripada nggak dipakai saya termasuk saudaranya saya kan membunuh saya. Begitu. Insya Allah lebih baik ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini merupakan amal ibadah yang soleh dan solehan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin
dibilang buat ngomong. Berarti yang berhak ngomong di sini saya. Kalau ibu-ibu ngomong ngambil hak saya. Kalau orang lain mengambil hak orang lain apa namanya? Maling. Jadi jangan sampai ibu dibagiin tapi maling. Kemudian tema kita hari ini dalam perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, temanya temanya Pak Ustaz. Mudah amat yuk. Temanya tingkatkan kualitas sholat untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Apa artinya era globalisasi? Saya juga nggak tahu. Minta sanyawan ya Allah. Kita tumuhin turun, tapi jalan itu globalisasi. Keren banget ini. Dapat di rumah yang mana ini? Ya, Masya Allah. Oh, kakinya yang jelas kan? Kakinya nggak kayak kan bebek lah. Ini ngomong apa ini? Kemudian udah ada seputar gitu ya? Oh gitu, nyambung nanti nyambung. Baik, ibu hadirin rahimahumullah, kita sesuaikan dengan tema. Karena temanya tingkatkan kualitas salat untuk menghadapi tantangan era globalisasi, maka saya tidak bakalan memulai sejarah perjalanannya. Sejarah perjalanan Isra dan Mi'raj sudah barang tentulah saya yakin sering diterangkan oleh Bapak Ustaz Minang di sini lewat kitab Dardir barangkali ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk sesuai temanya kita langsung membahas oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu. Yang pertama yang saya ingin katakan, kejadian Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian yang sangat luar biasa. Dan ini tidak pernah terjadi kepada makhluk Allah yang lain, termasuk kepada para nabi dan para rasul yang lain, dan juga termasuk kepada malaikat Jibril sekalipun sebagai pimpinan dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betul memang malaikat Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam malakut, langit ke-1, langit ke-2, langit ke-3, langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6, langit ke-7. Tapi ketika memasuki babak selanjutnya dalam perjalanan itu, ketika masuk kepada alam nakut, alam keilahian, maka terbolong untuk malaikat Jibril. Yang diperkenankan masuk hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada malaikat Jibril, ini kalau kata kita nih, ini ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Sunda ini? Campur, sudah arti sudah. Nanti. Oh ya, makasih ya, ada juga ya. Baik ibu-ibu. Ketika akan memasuki alam lahul, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ayo kita lanjutkan perjalanan. Kalau memang masih ada perjalanan Mi'raj ini. Lalu kata malaikat Jibril, saya nyampe di sini aja, ya Rasul. Kenapa? Kata Rasulullah, kalau saya melanjutin angus saya urusannya, tutung, nanti urusan Allah pasti itu berjalan. Yang diperkenankan hanya kamu, wahai Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hanya Rasulullah SAW. Yang selanjutnya dipersingkat, terjadilah satu komunikasi antara Allah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa komunikasinya? Komunikasinya adalah yang tertera di dalam tahiyat awal maupun tahiyat akhir itu, ya. Jadi rukun qauliyah. Ketika bertemu Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, kalau ngomong Rasulullah ngomong ini kayaknya kurang sopan, nggak ada etika.
Bicara kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu tahiyyatulillah. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Selanjutnya dijawab lagi oleh Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Alhamdulillah. Apa? Ini dan insal dan insal. At-tahiyyatu segala bentuk kehormatan. Al-mubarakatu dan segala bentuk keberkahan. As-salawatu dan segala bentuk kesejahteraan. At-tayyibatu dan segala bentuk kebaikan. Lillahi, milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, itu ikram kita bu, di dalam sholat. Segala bentuk kehormatan, segala bentuk keberkahan, segala bentuk kesejahteraan dan segala bentuk kebaikan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini kita mengharapkan dan menginginkan sekali segala bentuk kehormatan, segala bentuk keberkahan dan segala bentuk kebaikan dan kesejahteraan, karena kita sudah mengimani bahwa itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita menginginkan semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita dapatin Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara sholat. Dulu saya tanya, kenapa sih Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan assalamualaikum? Kenapa? Kalau Rasulullah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dia salam, assalamualaikum ya Allah. Somong itu Nabi besar Muhammad SAW somong sama Allah. Karena apa? Assalamualaikum itu keselamatan bagimu. Loh, kau mendoain Allah yang maha salam? Ya, betul. Kau mendoain Allah yang maha salam. Jadi kalau Nabi Muhammad assalamualaikum som, karena keselamatan milik Allah. Kita selamat, Allah yang menyelamatin, betul? Benar? Bersama. Somong bahasa di sininya apa? Somong. Ustaz. Somong. Kurang ajar, dusun. Oh, dusun. Ya, Muhammad dusun. Makanya dengan kalimat puji ada kata iyatul sholawat. Dan selanjutnya ini kita dimulai yang masih lama, asal setengah 4. Asal setengah 5. Ini udah makan. Udah. Kalau belum makan makannya itu buahnya tuh. Jadi makanya kalau takliman itu ibadah yang paling enak, pahalanya dan gede gitu ya. Ketimbangannya gede dan paling enak. Puasa nggak boleh makan dan minum. Kalau puasa makan dan minum sholat juga makan dan minum ada yang nggak batal sama makan sama minum ketika beribadah. Dan timbangannya sangat gede kata Pak Umar tadi. Apa lagi nah perbedaannya berapa itu harus minum kapan makan tuh banyak sekali. Enak ibadah di Islam enak. Oke dulu lanjutin. Dijawab oleh Rasulullah SAW. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan dijawab oleh Allah dulu. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu baru Allah mendoakan Nabi keselamatan bagimu wahai Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan disertai dengan rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya Rasulullah menjawab assalamu alayna wa ala ibadillah, keselamatan bagi kami wa ala ibadillah sholihin, dan atas keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Setiap sholat kita baca itu. Jadi ketika kita menjadi orang yang soleh, maka siapapun orang mukmin di dunia ini melaksanakan sholat kita termasuk di dalam doa itu. Betul?
ibadillahi sholihin, keselamatan bagi kami dan keselamatan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau kita orang yang soleh termasuk di dalam doa itu, ini peruntukan untuk kita. Yang penting dan soleh. Ya, alhamdulillah ini minggu ada yang tiap hari soleh, suaminya soleh tadi. Itu yang namanya soleh, ada yang cabe soleh namanya. Aku sebenarnya soleh dulu, itu soleh lagi mabok. Siapa tuh yang mabok soleh? Allah. Jelas bu? Jelas. Kalau mengharapkan banyak doa, maka jadilah orang yang soleh. Ketika orang mukmin salat, maka orang soleh didoain di dalam salat. Dan itu menjadi rukun kauliyah. Ketika ditinggalkan, tidak sah salatnya. Ya, tuh, ini sebelah di dua. Terus ya, lanjut. Nah, emang sampai jam berapa? Jam 4. Kalau jam 4 gantiin sama Ibu Maimunah. Dan selanjutnya Ibu singkat cerita lah, akhirnya membawa oleh-oleh yaitu kewajiban melaksanakan sholat yang 5 waktu. Kejadian Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh-olehnya adalah sholat. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sholat dari sisi perintahnya pun jauh lebih hebat dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Menunjukkan bahwa sholat dari sisi perintahnya pun jauh lebih hebat, lebih utama dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Allah memerintahkan puasa cukup wahyu yang turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah puasa cukup wahyu yang turun. Betul? Perintah haji cukup wahyu yang turun. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Betul? Betul? Perintah haji cukup ayat Allah yang turun, wahyu Allah yang turun. Dan perintah-perintah lainnya seperti sedekah cukup wahyu Allah yang turun. Tapi ketika perintah salat, Rasulullah dipanggil langsung menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi perintahnya saja sudah mempunyai kelebihan dan keutamaan dibandingkan perintah-perintah ibadah yang lainnya. Jadi ya, ngantuk bu, ngantuk. Bu, tadi bukan dikatakan oleh Bapak Lurah, Bapak Lurah tahun habis. Bulan Mustafa tahunnya sini. Tangerang insya Allah di sini enggak beda. Masya Allah, bulan saya tahu hati. Tadi dikatakan tamannya surga dalam majelis salim. Ila ra'aitu miriyadil jannati di dunia farta'u. Itu hadisnya itu. Apabila kalian taman surga apa ini? Apabila kalian melihat taman surga di dunia, kataku maka cepat-cepat hampiri, datengin itu taman surga. Sahabat bingung yang bersama Rasulullah. Kalau merokok dulu, udah saya merokok tadi udah. Bukan kalau dulu bukan itu kok. Kalau maka berkata para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW,
juga dasar bepel dengan termolong. Masya Allah. Baik ibu, kembali lagi kita kemana tadi? Sampai mana tadi ya? Ya. Allah Akbar. Oke, yang pada akhirnya adalah perintah sholat. Dari sisi perintahnya pun mempunyai keutamaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Saking pentingnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat peristiwa Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, masih dengar? Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik ibu, sekarang kita bahas sesuai dengan tema tingkatkan kualitas sholat untuk menghadapi tantangan era globalisasi. Berarti kita tema tentang meningkatkan kualitas sholat. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi, karena saya pun masih doib, masih merasa jauh dari berkualitas sholat saya, apalagi kesempurnaan masih jauh sekali, masih harus belajar. Ya. Baik ibu-ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Sholat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang tadi saya katakan dari sisi perintahnya pun jauh lebih utama dibandingkan dengan perintah-perintah ibadah yang lain. Ibadah yang lain cukup dengan turunnya ayat dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Tapi salat dipanggil langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa salat sangatlah penting. Sangat utama. Lalu apa sih yang selalu menjadi permasalahan ketika kita melaksanakan salat sehingga salat kita tidak berefek kepada kehidupan? Salat rajin sama suami berantem dulu, benar. Salat rajin sama tetangga bau-bauan, betul, benar. Salat rajin bayar utang. Masya Allah. Jadi ini seminggu bareng dengan ada tukang kredit lupa sholat malah. Apa penyakitnya? Maka ada 3 penyakit orang sholat yang melaksanakan sholat ketika dalam pelaksanaannya, dan 3 lagi penyakitnya ketika setelah selesai sholat. Apa penyakitnya yang bisa mengakibatkan sholat kita jauh dari berkualitas? Pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 1. Kamu bersalah ya. Ayatnya pohon. Ayatnya pohon. Jadi ini suratnya surat An-Nisa ayatnya ayat pohon. Ayat 4. Allah Subhanahu wa taala Masya Allah memberikan keterangan terhadap orang-orang yang sholat, bahkan pada saat memberikan keterangan lewat ayat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengawalinya dengan kalimat innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik. Al-munafiqin jamak gitu. Jamak mudzakkar innal munafiqin munafik. Orang sholat tapi masuk golongan munafik. Terus ada orang yang ngomong, yang sholat munafikan, dengan gua nggak sholat gak munafik. Salah. Sholat aja bisa celaka, apalagi nggak sholat. Kenapa nih? Kata Panura baru sholat munafik. Ada golongan orang yang sholat munafik tak, daripada gua munafik nggak sholat dah. Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa
akan nasab. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'una Allah, dia akan menipu Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khadi'uhum, sebetulnya dialah Allah yang menipu mereka. Bagaimana golongan, seperti apa orang-orang golongan munafik yang mau menipu Allah dan padahal Allah yang menipu mereka? Ternyata kaitannya dengan orang yang sholat. Apa itu? Wa idza yang pertama, orang yang sholat digolongkan di dalam Al-Quran tafsir manapun bahwa dia sholatnya tergolong sholat orang-orang yang munafik. Yang pertama adalah wa idza qamu, dan apabila qamu telah berdiri mereka, ila sholati, untuk sholat, qamu kusala, mereka telah berdiri tapi dalam keadaan malas. Malas apa? Dia sudah berdiri untuk sholat dan berdirinya padahal malas. Gak ada yang tergesa-gesa buat sholat, jarang. Kalau belum 70 tahun. Ya Bu ya, Bu, malas sholat malam, malas. Apalagi sholat subuh. Itu kalau bulan Maulid, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan Rajab, bulan Syaban, itu banyak ustaz sama kiai yang suka kadang kemana-mana, sholat subuhnya bablas. Paham? Dari rumah jam 3, setengah 4 tidur, setengah 5 ada tuh, ada subuh, Allah Akbar, apalagi sholat subuh. Malas. Ini orang yang malas saja, padahal dia sholat tapi dalam kondisi malas, terpaksa. Sudah termasuk pada golongan orang yang munafik. Jadi jangan malas, jangan terpaksa sholat itu. Allah tidak butuh sholat kita. Satu melak tidak ada yang sujud kepada Allah. Jangankan satu melak, satu Indonesia tidak ada yang sujud kepada Allah. Jangankan satu Indonesia, satu dunia tidak ada yang sujud kepada Allah. Allah bakalan pensiun dari Tuhan. Betul. Bukan Allah yang butuh kepada sholat kita, tapi kita yang butuh kepada sholat kepada Allah Subhanahu. Kita yang butuh sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malas, terpaksa. Apalagi sholat subuh. Itu sholat subuh terjadi sama di daerah Jambe, di kediaman saya di sana. Kalau subuh Bu, itu anti-anti aja yang ada. Hati-hati yang ada kebenaran sama lingkungan di situ. Kata yang masih muda-muda yang datang di lingkungan situ, orang pakai toa, kayak begini, pakai toa, kedengar itu yang dengar di rumah lagi tidur. Nah, buat mendengar adzan subuh kayak begini, nggak ada sentuhan kolbu, nggak ada sentuhan hati, malas gua mau sholat subuh juga. Nggak datang mau sholat. Ini kan satu minggu kemudiannya ada anak muda pulang dari pesantren. Pesantrennya pesantren Kiroah lagi, ya, di Sumur Bandung, di Haji Hawashi Nawawi almarhum, yaitu guru saya pesantren yang terakhir. Ya. Alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, amin. Semoga malam ini ada anak muda, waduh, pakai lagunya, lagu apa itu? Lagu Ros.
ini baru ada subuh, enak didengar, bikin terus tidur. Aki-aki yang abang, kagak ada sentuhan kolbu, malas sholat. Ada yang ada sentuhan kolbunya, pakai makonya makomros. Masya Allah, Rabbi, bikin bolas di mantap nih Adam kayak begini nih, kata ustadznya. Bikin minyak tidur. Ayo sholat. Ustaz siapa itu? Mungkin Ustaz Erwan. Allah. Ustaz Unang insya Allah tidak ada lagi. Alhamdulillah. Ya, maaf. Saking keknya itu hati-hati. Setiap adzan subuh yang datang teman-teman dari doang. Sama juga hati-hati. Datang ke mushola sebelum iqamah. Terus cerita aja ngadu penyakit. Ulama ini beberapa dulu. Terus kata hati-hati yang satu lagi. Yang satu lagi orang pintar. Datang ke mushola hati-hati ngadu penyakit. Dengan yang mudah-mudahan ada yang datang saking jengkelnya. Bulan-bulan mungkin bertahun-tahun begitu aja. Saking jengkelnya dia azan jam 9 pagi. Hati-hati masuk ke mushola jam 9 pagi. Azan dia berdiri. Takut lagi juga ya. Azan dia jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Di mushola pakai tok. Siapa masyarakat di sini? Setiap gua ada subuh nggak ada aja. Coba gua ada jam 9 pagi. Hari Minggu lagi kebetulan. Rumah libur. Dan sekolah libur. Karyawan libur. Allah ada dia. Allahu Akbar jam 9 pagi. Allahu Akbar jam 9 pagi. Alhamdulillah jam 9 pagi. Asyhadu an la ilaha illallah jam 9 pagi. Kedengeran sama lingkungan di situ. Ini siapa yang ada nih? Goblok ini. Ada apaan 9 pagi? Akhirnya pada penasaran. Mau tahu siapa yang ada pada datang ke mushola. Lurahnya yang subuh gak ada datang ke mushola. Ustadznya juga yang tidak ke mushola waktu subuh datang ke mushola. Ibu-ibunya yang gak ada yang datang ke mushola datang juga ke mushola. Pengen tahu siapa yang ada. Ketika datang ke mushola orang yang si Abah pada ngomong, "Bah, udah gila Pak, jam 9 pagi ada apaan?" Dijawab sama Abah kolot itu. Dia menjawab, "Yang gila gua apa lu? Giliran gua azan subuh lu gak datang. Giliran azan jam 9 pagi lu datang. Lu yang gila." Allah Akbar. Ya. Lu maaf, malas bro. Jangan ada malas. Jangan ada malas. Bagaimana supaya tidak ada malas? Ada dua. Ada dua yang harus kita pahami. Ini ada di dalam kitab Nasrohul Ibad kalau tidak salah ini ya. Mukolam berapa itulah ini apa lupa saya. Ada dua yang harus jadi prinsip berpikir kita supaya jangan malas beribadah kepada Allah, termasuk lebih utamanya adalah sholat. Itu yang pertama. Diterangkan di situ, wa'budullaha biqadri hajatikum. Beribadahlah kamu kepada Allah, banyak sujudlah kamu kepada Allah, banyak rukuk kamu kepada Allah, banyak zikir kamu kepada Allah, sebanyak butuhmu kepada Allah. Beribadahlah kamu kepada Allah, sujud dan rukuk dan sujudlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah, baca Al-Quran karena Allah berbanyak olehmu. Wa'budullaha biqadri hajatikum. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seukuran banyaknya butuhmu. Banyaknya butuhmu kepada Allah. Sejak kapan kita
nggak butuh sama Allah. Tidak ada satu detik pun, bahkan satu kelip mata pun kita terlepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh kesehatan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh rizki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita butuh ketenangan, Allah yang membolak-balikkan hati. Betul? Kita butuh kesolehan anak-anak kita, Allah yang menentukan kehidupannya. Sepanjang hidup kita dari mulai dari rahim sampai dengan meninggal dunia, masuk ke alam barzah, masuk lagi yaumul ba'ts nanti di hari akhirat nanti, lalu antara surga dan neraka sampai hari akhirat nanti, kita butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadahlah kamu kepada Allah seukuran butuhmu kepada Allah. Kapan kita tak butuh sama Allah? Ya, beribadahlah kepada Allah seukuran butuh kita kepada Allah. Ibu punya suami, ini suaminya setia urusan Allah, butuh ibu, betul? Benar? Ibu makan, minum, baju, biaya anak-anak, urusan rizki tidak pernah terputus milik Allah yang memberikan rizki. Dari sepanjang hidup kita, kesimpulannya tidak pernah kita lepas dari butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah begitu, Bu, kalau malas sholat, ternyata mau sehat, saya butuh sehat, saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh biaya anak-anak. Ini adalah Allah miliknya, ini milik Allah semuanya. Allah yang menentukan dan memberikan. Saya banyak butuh sholat. Dengan kesadaran seperti itu, insya Allah kita tidak ada rasa malas, dan kita ada di dalam hati kita yang butuh kepada Allah, yang artinya kita yang butuh sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Bu? Jelas Bu? Jelas Bu? Supaya gak malas Bu. Beribadahlah kamu kepada Allah seukuran butuhmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita mulai dari alam rahim, alam dunia, alam barzah sampai di akhirat tidak pernah terputus dari butuh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, paham Bu? Bisa dipahami Bu? Yang kedua, agar malas kita hilang dan juga kita menyadari bahwa kita yang butuh beribadah kepada Allah. Yang kedua, jadikan prinsip nih dalam cara berpikir. Jadikan prinsip. Yang kedua adalah, kalau tidak salah, wa atiqullaha biqadri taqatikum ala adami. Berbuat dosalah kalian. Silahkan berbuat dosa. Silahkan berbuat dosa. Mau bermaksiat, mau minum minuman keras, mau berzina, mau berjudi, mau meninggalkan sholat, silahkan. Biqadri taqatikum ala adabihi, dengan seukuran kuat kamu menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, siapa yang kuat menerima azab Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo. Tidak Bu, tidak ada yang kuat. Jadi Bu, kalau malas sholat, ambil korek, ceres, bakar dulu kulitnya. Kalau melentung berarti kita harus sholat. Ya Bu, karena tadi berbuat dosalah kamu kepada Allah seukuran kuatmu menerima azab Allah. Jangankan azab Allah, baru puntung rokok keinjak aja, barulah injak puntung rokok tanpa sendal, pasti itu terus Allah. Betul? Kalau injak puntung rokok saja masih panas, sholat Bu. Ya Bu, betul. Itu ya. Oh ya, silakan keluar. Sampai kalau ini keluar. Baik Ibu, itu ya. Supaya nggak malas kita, supaya ada semangat. Jadikan prinsip beribadah kita kepada Allah seukuran butuh kita kepada Allah.
butuh kita banyak sama Allah, nggak ada berhenti-berhentinya. Maka ibadah kita berbanyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu, yang kedua adalah berbuat dosa kamu seukuran buat kamu menerima adab Allah. Tidak ada yang kuat, jadi jangan berbuat dosa, berbuat maksiat lagi itu intinya. Ya. Dan selanjutnya Ibu, yang kedua penyakit di dalam pelaksanaan salat di dalam Al-Quran yang termasuk golongan orang-orang munafik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini terjadi kepada siapa saja, yaitu Dura Unanas. Dia salatnya karena ingin dipuji oleh orang lain, oleh manusia, oleh orang lain ingin dipuji. Bu, Ibu, salatnya ingin dipuji oleh orang lain. Bagaimana yang ingin dipuji oleh orang lain? Mungkin ibu-ibu mah nggak terjadi, tapi bisa terjadi sama ustaz yang suaranya bagus. Ustaz suaranya bagus. Ketika dia jadi imam, yang makmumnya Pak Camat, terus ada Bapak Bupati, Allahu Akbar. Keren banget sholatnya. Sholatnya hebat banget Bu. Taraweh ceritanya. Dan suka ada tuh keliling taring, taraweh keliling para pejabat. Ada Pak Camat, ada Bapak Bupati ke desa-desa taring. Ke desa-desa taring. Ketika Bupati yang jadi makmum itu selesai sholat surat Al-Fatihah, biasanya dari Al-Hakimut sampai kulhu. Tapi karena di belakangnya makmumnya Bupati, itu ustaz yang jadi imam action. Kayak tarawih Masjidil Haram aja Mas, baju-bajunya. Kenapa? Ada Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Singkatnya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Suratnya itu Quran dan Al-Quran. Al-Baqarah. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bih. Kayak Syekh Abdul Rahman Asdes. Wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Kayak Masjidil Haram. Tenang apa? Ada Pak Bupati. Waduh. Wa aminu, selesai. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Keren banget. Di belakang ada Bupati, ada ada Lur. Keren sholatnya. Giliran besok malamnya nggak ada Bupati, nggak ada camat, nggak ada lurah, balik lagi ke gaya yang lalu. Ada yang ngomong makmumnya, kenapa nggak kayak semalam? Semalam mah keren banget, enak kalau belum panjang. Kata dia, gua ngapain kayak semalam, gak ada yang bayar, sekarang mau tolong. Allah, bupatinya gak ada, maaf dia belum tolong. Maksudnya tolong saya misalnya. Kenapa saya bisa katakan gitu? Karena terjadi pada saya. Allah Allah, mudah-mudahan. Yang ketiga, cacat sholat kita. Yang ketiga, ini terjadi kepada siapa saja. Masya Allah, ini yang kuruna. Kalimat fi'il mudhari'nya pakai
fi shalat tegasnya di dalam salat illa qalila kecuali sedikit. Bu. Penyakit yang ketiga yaitu tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit. Salat Isya 4 rakaat dilaksanakan 5 menit. Tidak 5 menit kita ingat kepada Allah. Betul? Kita Allahu Akbar. Masih ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai ingat. Tak cinta dan mulai belum ya. Dan tawa. Allah. Ya, kita ketahuan kan? Ini yang ketawa berarti pelaku. Ngerasa ini ketawa. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit tidak. 4 rakaat kita salat Isya, 4 rakaat kita salat Zuhur, 3 rakaat, 4 rakaat salat Asar, 3 rakaat salat Maghrib, 4 rakaat salat Isya, 2 rakaat salat Subuh. Masya Allah, ketika kita melaksanakan salat banyak tidak mengingat Allah kecuali sedikit ingat kepada Allah. Salat Zuhur mungkin ada khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ada apa? Ada duduk. Itu yang pikirnya ya karena berdua ya karena saya betul. Hatinya mah ya bulan-bulan. Bulan-bulan urusan ini. Ya udah. Pada ketawa lagi aja ternyata pada pelaku ini. Aku merasa Allah Akbar. Wala yakunu wa illa qalil. Tidak mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit sekali kita ketika mengingat Allah di dalam salat. Bu. Ini ada satu riwayat, Bu. Ya. Iklan. Ada riwayat ketika zaman Nabi Musa pada saat sebelum tergelincir min zawali syamsi, qabla min zawali syamsi, sebelum tergelincirnya matahari ada yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Seorang perempuan yang cantik pada saat itu datang dengan lusuh, bermuka sangat sedih, menghampiri mendatangi rumahnya Nabi Musa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Bu, dengerin Bu, apa undangannya Bu? Terus ini? Terus? Hah? Baru setengah 3? Iya, saya belum melihat rumah. Datang seorang perempuan yang cantik, lusuh sekali mukanya, penuh dengan kesedihan mukanya, menghampiri Nabi Musa alaihissalam. Ketika datang dan bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, lalu dia berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabiullah, wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, doakan aku agar taubatku diterima. Bantu taubatku dengan doamu, wahai Nabiullah. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, memangnya dosa apa kamu sampai sebegitunya? Perempuan itu berkata, dosa saya adalah saya berzina hingga menjadi janin, menjadi bayi. Dan bayi ketika dilahirkan saya bunuh bayi saya. Bayinya hasil berzina ketika dilahirkan dibunuh oleh saya. Itulah dosa saya dan membuat saya ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Berzina dan membunuh. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam merenung. Dia terdiam sebentar, lalu dia bilang, sudah pulang saja. Kayaknya saya nggak sanggup doain kamu untuk diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu ini biadab. Iblis saja, setan saja katanya. Kalau kata kitanya malah enggak begitu amat. Kamu sudah berzina, lalu lahir bayi dari hasil zinamu, kau bunuh. Berat ini, dah pulang aja, sudah pulang. Pulang dengan penuh
penuh kekecewaan. Baru 3 langkah perempuan itu keluar dari pintu rumahnya Nabi Musa alaihissalam, turun malaikat Jibril menghampiri malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril apa? Wahai Musa, apa yang telah kau lakukan adalah sebuah kekeliruan. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan perintah kepadamu untuk mendoakan dia dalam bertaubat dan kuatkan dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu wahai Musa, ada satu dosa yang 1000 kali lipat lebih bahaya, lebih besar dosanya dibandingkan apa yang dilakukan wanita itu. 1000 kali lipat. Ditanya oleh Nabi Musa, dosa apa itu? Dosa dijawabkan oleh malaikat Jibril, dosa meninggalkan sholat dengan disengaja dan tidak ada rasa penyesalan. Allahu Akbar. Masya Allah. Dosa meninggalkan sholat dengan disengaja dan tidak ada penyesalan itu lebih 1000 kali lipat lebih hebat dosanya dibandingkan berzina dan membunuh. Alhamdulillah min dalil. Makanya Ibu, kita banyak barangkali saya juga merasa suka meninggalkan sholat, tapi yang penting jangan harus ada penyesalan, penyesalan. Oleh sebab itu ahli sunnah wal jamaah di dalam bab sholatnya ada bab qada sholat, supaya apa? Ada bentuk penyesalan ketika dulu meninggalkan sholat. Jangan ikut-ikutannya suka bilang ahli bid'ah, ya tahlilan bid'ah, katanya betul, benar. Ziarah kubur bid'ah, katanya benar. Nabi sholawat bid'ah, katanya benar. Baca Quran bid'ah. Itu orang-orang yang keliru, yang belum ngaji betul-betul, ya. Makanya ada bab qada. Artinya apa bab qada? Kita melakukan sholat dari sholat yang telah kita tinggalkan. Itu bentuk penyesalan kita kepada Allah ketika meninggalkan sholat. Kalau saja tidak ada qada, maka tidak ada bentuk penyesalan meninggalkan sholat. Maka ketika itu tergolong orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa ada alasan dan dia tidak ada penyesalan, maka sama halnya dengan 1000 kali lipat dosanya di hadapan Allah, 1000 kali lipat dibandingkan dengan berzina dan membunuh. Jelas Bu? Jelas Bu? Jelas. Alhamdulillah. Nah ini Bu, itu dalam pelaksanaan sholat 3 penyakitnya. Yang pertama malas. Yang kedua ini dipuji orang. Yang ketiga tidak mengingat Allah di dalam sholatnya kecuali sedikit. Padahal apa itu aqimus sholat? Didirikan sholat untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam sholat kita sedikit, yuk kita tingkatkan kualitas. Yang pertama, jangan malas. Saya ulang lagi, jangan malas. Supaya jangan malas, kata tadi prinsipnya 2, beribadahlah kita kepada Allah sebetulan butuh kita kepada Allah. Lalu apalagi jangan berbuat dosa kalau kita masih sakit, merasakan sakit begitu ya. Nah ini Ibu hadirin rahimakumullah. Nah selanjutnya Ibu, itu ketika dalam pelaksanaan, setelah pelaksanaan Ibu, mungkin kita tidak malas Bu. Alhamdulillah kita sudah tidak ria, tidak ingin dipuji oleh orang lain ketika kita sholat. Dan mungkin alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita sholat kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan tidak begitu saja mendiamkan orang mukmin untuk ada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggoda lagi dengan 3 perkara lagi. Bu, mau terusin Ibunya? Mau Bu? Sholatnya ketika pelaksanaan dia lurus, tapi di luar sholat dia tidak bisa mempraktekkan sholatnya di dalam kehidupan sehari-hari.
termasuk kepada perintah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika dia selesai salat, dia tidak bisa mengimplementasikan, menerapkan nilai-nilai salat dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak ada nilai tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Seperti apa itu? Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ini termasuk golongan orang-orang yang fasik. Fasik. Wa ma yudillu illal fasiqin, dan tidaklah sesat baginya illal fasiqin, kecuali orang-orang yang fasik. Tidak sesat baginya kecuali orang-orang yang fasik. Dan berarti orang-orang yang fasik itu sesat. Apa itu? Ini terjadi kepada kehidupan kita ketika kita melaksanakan sholat, tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Yang pertama, yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah Subhanahu wa taala setelah dia menetapkan janjinya. Saya tanya sama ibu, kita berjanji nggak sama Allah? Punya janji nggak sama Allah? Punya lewat apa? Kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kita berjanji sama Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu. Kita berjanji, tapi dalam prakteknya kita banyak melanggar janji itu. Saya tanya, Bu, aku bersaksi pada Allah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Allah sebagai Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang berhak kita sembah, dan kepada Allah kita memohon dan meminta. Ketika kita punya harapan, angan-angan dan cita-cita, jangan lari kemana-mana, lari kepada Allah yang memiliki alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan ibadah kita, pelaksanaan keagamaan kita, kita banyak melanggar janji kepada Allah. Apa salah satunya? Benar kita sudah sholat, ya kita sudah ngaji, ya kita sudah baca Al-Quran, ya kita sudah berzikir. Ketika itu iya karena bunyinya betul, tapi ketika iya karena sa'innya, hanya kepadamu kami meminta ya Allah. Ketika ada keinginan, harapan, cita-cita, angan-angan, dan juga punya tujuan, kadang-kadang, dan ini banyak terjadi di mana-mana. Sholat sholat, tapi ketika punya keinginan, dagang mau maju, datang ke dukun. Benar. Alhamdulillah kita keluar, tapi banyak. Makanya para normal dan dukun laku. Itu rumah kiai mah jelek, rumah dukun, masya Allah lebih mantap banget. Pergi ke dukun, pergi ke dukun, alhamdulillah. Jadi walaupun sholat termasuk orang yang memusyrikan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah. Ada suami selingkuh dari dukun. Alhamdulillah minta dari dukun, datang ke RT kalau saya dalam kenapa dan suami saya dalam pulang sekarang. Ini mah tahu tolong saya cariin dong orang pinter supaya suami saya jatuh cinta lagi kepada saya. Orang pinter katanya dibawa ke dukun, itu merusak sholat kita. Kita melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melanggar janji kepada Allah Subhanahu wa taala, pakai jimat-jimat dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita beribadah kepada Allah, kita sudah punya janji kepada Allah dengan syahadat itu. Dengan syahadat itu, maka kita beribadah kepada Allah dan memintanya kepada Allah juga. Memintanya kepada Allah juga. Ambil air wudu, banyakin sholat 5 waktu dipelihara, nawafil dilakukan, sholat duha, sholat tahajud dan lain sebagainya.
lagi nganggopi. Kan begitu. Masya Allah, padahal itu sudah melanggar janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal. Wa yaqta'una, dan orang-orang yang memutuskan ma amara Allahu, apa yang telah diperintahkan Allah bihi an yusal, padanya untuk disambungkan. Ini ada yang ini. Orang-orang yang memutuskan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disambungkan. Apa yang akan disambungkan? Silaturahmi. Yang pertama disambungkan kepada siapa silaturahmi kita? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rajin sholat kita harus banyak juga rajin bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita jarang bersolawat kepada Rasulullah, apalagi tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah SAW, solawat kita hanya ketika di dalam sholat, ada kemungkinan masuk kepada golongan orang yang memutuskan apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, yaitu silaturahmi. Pertama, silaturahmi kepada Rasulullah SAW. Banyakin baca sholat, banyakin baca sholat. Ya, itu kita silaturahmi dengan Rasulullah. Ya. Nah sekarang kan ini bahaya ibu-ibu yang ini yang pengang-pengang HP ini bahaya. Kenapa? Di YouTube ada pengajian Wahabi yang gampang-gampang membid'ahkan. Sholawat di majlis taklim berjamaah dianggap bid'ah. Alhamdulillah nih. Masya Allah. Padahal itu menyambungkan tali silaturahmi kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita memutuskan tali silaturahmi dengan Rasulullah SAW tidak pernah membaca salawat, maka apa ibu? Masuk pada golongan orang yang fasik. Sholat tapi fasik, karena tidak menyambungkan apa? Salawat. Bu, ini saya mau ngasih apa itu keterangan yang mengajak ibu berpikir. Ini begini Bu, Allah memerintahkan puasa, Allah puasa enggak? Enggak, karena Allah tidak seperti makhluk. Nah, Allah memerintahkan naik haji, Allah naik haji enggak? Tidak, karena objek naik haji, objek puasa adalah Allah. Allah memerintahkan sholat lewat mi'rajnya, Allah sholat tidak? Tidak, karena objek sholat adalah Allah. Allah memerintahkan banyak berpikir kepada kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Allah berpikir tidak? Tidak, karena objek dari berpikirnya adalah Allah. Tapi ada satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia memerintahkan, dia mencontohkan dulu di dalam kalimatnya bahwa dia telah melaksanakan ibadah itu. Apa coba? Sholawat. Apa? Di dalam Al-Qur'annya tuh yang suka dibaca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
bersilaturahmi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersalawat, makin rajin salatnya, makin berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Lalu apalagi yang harus kita sambungkan itu perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila tidak dilakukan menyambungkan tali silaturahmi, maka termasuk pada orang-orang yang fasik, yaitu kepada walidain, kepada kedua orang tua. Setelah kepada Nabi Muhammad SAW, maka kepada kedua orang tua sambungkan tali silaturahmi kepada kedua orang tua. Ya, nih bu, sambungkan tali silaturahmi kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Qur'annya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan kau menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu perbuatan apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita mau berkualitas salat kita mau berkualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ikuti dengan menyambungkan tali silaturahmi kepada Rasulullah. Yang pertama tadi bersalawat, lalu yang kedua kepada kedua orang tua. Sambungkan tali silaturahmi, kasih sayang kita sambungkan kepada orang tua. Kalau masih ada, perlakukan dia dengan baik. Kata-kata kita harus dijaga. Kata-kata kita harus kata-kata yang menyenangkan mereka, jangan melukai mereka. Perilaku kita harus perilaku yang baik, jangan perilaku yang menyakiti mereka. Apabila kita sholat rajin, baca Al-Quran rajin, zikir rajin, tidak ada silaturahmi dengan kedua orang tua, maka kita termasuk golongan orang-orang yang fasik. Kualitas ibadah termasuk ibadah sholat kita tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang meninggal, yang sudah meninggal, maka dengan doa. Allah mafiri wal walidayya wa rahmatullah kama itu anak kelas surat Al-Fatihah khususnya ila ruhi adu wa mumi. Ya, Al-Fatihah selesai itu Allahumma ij'al quburahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahuma rawdatan min hutanil niran bi rahmatika ya arhamar rahimin waqfir lahuma ya warhamhuma wa afi wa wafalhuma bi rahmatika ya arhamar rahimin wa bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatih Fatihah. Baca Fatihah. Sambungkan tali silaturahmi dengan orang tua. Jangan kayak orang bu sama orang tua. Dari kecil, dari mengandung diurusin sama ibu. Kecil dirawat sampai remaja di sekolah itu. Udah dewasa dapat pekerjaan karena di sekolah di sama orang tua. Giliran udah dapat pekerjaan dibuang ke tugasnya ke Karawang. Padahal Karawang Tangerang nggak begitu jauh. Pulangnya setahun cuman lebar. Malam takdir datang. Hebat bawa mobil mayor Pak. Bawa anak 3, istri 1, 5 orang. Setahun sekali. Ngasih duit 500.000 sama emaknya. Ngilepnya 10 minggu. Tekor dari sana. Pulang lagi ke Karawang. Kebetulan paginya masih banyak di Loit. Tahu? Lumbung di Lumbung. Imannya banyak mah, yang dulunya dan bawa ke sana setengah juta ada baru ngasih duit 500.000 setahun sekali, bawa anak 3, 5 orang ngilet seminggu, pulang ke sana bawa beras setengah jin, pancing mana dibawa teknologi bagus, tekor orang tua misalnya, Allah Akbar, sholat dia. Baca Quran pun lagi. Sama orang tua pelincang kita. Bu, kok pada ketawa bu? Berarti ibu. Jangan pelit bu sama orang tua. Mau berkah hidup ibu. Nih keramatnya. Orang bu manusia berbentuk hormati ibu yang melahirkan kalau diomelin malu dan tidak nih, tidak
benar? Kalau banyak kan ke ibunya. Ya, itu mertua cuma bahasa, cuma istilah, statusnya masalah. Orang tuh enak kita. Suami kita dia yang hamil, dia yang lain, dia yang lulus dari bayi. Malam-malam pengen nenek lagi tidur, jam 2 malam nenek kamu dari tidur lagi setengah 3, neneknya udah hadapannya. Dia bisa kerja Bu karena dibiayai orang tua, betul. Tapi ketika kerja duitnya ke kita semua, benar. Kayak saya ini ceramah kemana-mana, jadi ke istri. Bahkan jadwal yang paling akal dia, Pak kita lagi kesini nih sama Samsul, sama Raja, lu main aja lu. Ini kalau bulan Ramadan, bulan Mulut dia banyak senyum. Bulan puasa banyak yang berdoa. Allah Akbar, mertua juga orang tua. Salatnya ingin berkualitas di hadapan Allah. Perbaiki silaturahmi kita dengan orang tua, termasuk orang tua mertua. Ini mah jangan kalau ada mertua, ada bapak dan ibu, bapaknya suami ibu melihat jendela, mertua. Bilang sama suaminya, bapak lu tuh, bapak lu datang no, nyasar bapak lu datang, kesini baju 2 kilo, pulang lebih duit. Allah Akbar, jangan begitu. Mau salatnya berkualitas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, perbaiki, karena itu adalah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disambungkan silaturahmi kepada kedua orang tua. Terus wadahil apa itu? Wadahil kurba ya. Bawaan lah. Ustaz lagi. Jualnya di sana. Ya. Dawil kurba. Bersilaturahmi kepada kerabat-kerabat kita yang terdekat, adik, kakak, manang, bibi. Sambungkan tali silaturahmi. Ini mah jangan, Masya Allah, sama saudara. Padahal adik, padahal kakak, padahal buah, padahal bibi. Ketika terjadi selisih paham, mau dari mana kemana? Kenapa? Allahu Akbar. Alhamdulillah nih. Allahu Akbar. Ya, dawil kurba. Ya. Dan selanjutnya Bu, terus tetangga itu. Kepada tetangga, sambungkan tali silaturahmi. Ini mah sama tetangga. Kalau musuh-musuhan sama tetangga itu jadi sempit dunia, betul? Lalu keluar, ada tetangga kita yang musuhan, balik lagi, benar? Allahu Akbar. Dan sambungkan tali silaturahmi kita kepada tetangga, ayatnya sahabatan lah. Pada tetangga, sambungkan tali silaturahmi. Bu, maka oleh sebab itu jauhkan kedengkian kepada tetangga. Ini jangan kembali kita sholat lagi, ngaji lagi, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Senin, 20 majelis taklim hidup di dalam seminggu. Dari setiap majelis taklim ada seragam. Udah lupa-lupa itu seragam. Ibu-ibunya lupa-lupa seragam, bapak-bapaknya paru-paru. Pengek. Ibu-ibunya lupa-lupa, bapak-bapaknya paru-paru. Paru-paru gedeng-gedeng baju, mana-mana 300.000 sekarang. 100, 600.
Masya Allah, ya. Tapi kepada tetangga kita, kepada tetangga ada kedengkian. Tetangga beli enek, kita beli bonteng. Insya Allah di sini mah, insya Allah di Tangerang, insya Allah di sini mah enggak bet. Tetangga beli enek, kita beli bonteng. Tetangga beli Avanza, kita masuk rumah sakit harapan dunia. Naik lagi tetangga beli Innova baru, kita naik ke Rangga. Ada kedengkian. Di mana letak sholat kita? Di mana letak sholat kita? Implementasi sholat kepada kehidupan sehari-hari. Ternyata kita sholat kita munafik dan pasif. Namun dia diwanti-wanti oleh Rasulullah dalam hadis ini. Hadis Rasulullah mewanti-wanti tentang bertetangga. Kita harus baik terhadap tetangga. Ucapan kita, bibir kita, mulut kita kalau berkata jangan sampai menyinggung perasaan tetangga. Sikap kita pun jangan sampai melukai tetangga. Nah itulah kadang-kadang karena kedengkian sama tetangga, ibu RT beli motor baru, beli parioannya, itu ibu warganya, ibu RT di motor, di WA group, ibu RT beli motor baru, dijawab sama anggota kerja lainnya. Sama kredit ya. Aku ngapain itu urusan orang? Sama kredit ya. Kagak tahu tuh. Sekali kalau cash dijawab lagi. Kalau cash kita harus curiga. Jangan-jangan uang pas dari pakai. Nih kedengkian kepada tetangga. Rasulullah bersabda, "Istani min ummati la yanzurullah yaumil qiyamah." Ada dua golongan dari umatku dan pada saat hari kiamat tidak dilihat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ayat di kulli ibadatin, tegasnya dari setiap ibadah. Salatnya sudah tidak dilihat lagi oleh Allah. Baca Al-Qur'annya sudah tidak dilihat lagi oleh Allah. Terus zikirnya sudah tidak mendapatkan pahala dari Allah, tidak dilihat, dicuekin sama Allah nanti di akhirat. Siapa itu? Yang pertama jarusui, yang pertama adalah tetangga yang jelek perilakunya terhadap tetangga yang lain. Sholatnya gak dilihat, sholat. Ngajinya itu gak dilihat lagi di sholatnya. Dilihat, baca Quran ibu tadi kalau ibu kemana? Udah pulang. Ada ulangan lagi ya? Oh mantap. Itu kayaknya udah 3 kabupaten ya. Oh iya, itu enak ya. Nah, baca Qurannya hebat, tapi ketika menjadi tetangga yang selalu ketika bicara dia melukai hati tetangga, ketika bersikap dia juga melukai tetangga, membuat tidak nyaman tetangganya, berbuat zalim kepada tetangganya, maka tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Namun tidak dilihat sholatnya, tidak dilihat lagi seluruh amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari tetangga yang lain, yuk kita sambungkan. Kalau hidup kita ingin berkualitas, sholat kita ingin berkualitas, maka sambungkan tali silaturahmi. Yang pertama kepada Rasulullah, yang kedua kepada kedua orang tua, yang ketiga kepada kerabat-kerabat kita, famili kita, keluarga-keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan seluruh muslimin dan muslimat yang lainnya. Sambungkan tali silaturahmi. Inna rahmatallahi tanzilu ila qaumin rahimi. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan datang kepada orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Salatnya tidak diberikan rahmat oleh Allah. Ya. Puasanya tidak diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang melakukan salat, melakukan ibadah-ibadah yang lain tapi
tali silaturahmi. Nah, itu pada tali silaturahmi. Tali silaturahmi. Jadi kalau kita ingin meningkatkan kualitas ibadah sholat kita, sambungkan tali silaturahmi kita yang bagus, ya. Paham ibu? Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardh wa yufsiduna, dan mereka orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, anil imani, apa itu, wa ta'liqin anil imani, berbuat kerusakan di muka bumi bil ma'asi wa ta'liqin anil imani, dengan berbuat maksiat dan juga melanggar dari keimanan. Nih, sholat Allah tapi gibah, kemaksiat, ngomongin orang, sholat bisa keluar dari sholat ketemu sama tetangga yang lainnya. Ingat kepada kita aja ya, jangan ngomong kemana-mana. Emangnya ada apa? Itu tetangga kita tuh semalam berantem sama suaminya. Kenapa sih? Dia suaminya sebenarnya suaminya baik, panjang angkat, usian saya. Ini mah, jangan ngomong ke siapa-siapa lagi ya. Ini mah antara kita aja. Ketemu yang lain lagi, ngomong lagi aja. Tadi ini mah kepada ulangan ya. Jangan ngomong ke siapa-siapa lagi. Kenapa? Itu kakak kita selalu berantem sama suaminya. Kenapa? Emang istrinya yang komel banget. Ini mah kepada ulangan aja. Antar kita aja, jangan ngomong kemana-mana. Jangan ngomong kemana-mana. Setiap ketemu orang dia ngomong. Gibah. Itu gibah, Bu. Sesuatu kemaksiatan, dan itu sudah termasuk golongan orang-orang yang merusak di muka bumi. Karena dengan gibah, dengan fitnah, dengan kebohongan, hoax dan lain sebagainya, kebersamaan, persatuan bisa hancur. Jelas? Sedangkan perpecahan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang teguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, jaminan secara bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Jangan sekarang bahaya, Bu. Mulut sudah gibah, Bu, tapi ternyata kita gibah. Mulut mah diam tapi gibah, ngomongin orang. Mulut diam tapi bisa fitnah. Mulut diam tapi bisa bohong. Kenapa? Tuh yang ada di tangannya Pak Lurah. Mulutnya diam tapi ternyata dia gibah. Di WA grupnya ngomongin orang. Betul? Dia mulutnya gini aja. Ya, Masya Allah. Mulutnya aja gini aja. Ternyata ngomongin orang. Mulutnya diam, ternyata berbohong. Pakai apa? Pakai hak. Mana ibu-ibu pura-pura HP? Ini zaman tuh tadi era globalisasi, tantangan era globalisasi. Karena udah era globalisasi, modernisasi sudah mencapai puncaknya, banyak hal yang sudah tidak bersahabat lagi dengan kebaikan dan nilai-nilai agama. Maka kualitas sholat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita tadi karena teknologi semakin canggih, ujang-ujang dari ini, komunikasi lewat jarak jauh bisa kita lakukan. Apapun yang terjadi di dunia bisa kita tahu. Betul? Kita butuh gambar, pada saat itu kita bisa kirim gambar itu. Betul?
juga, tapi banyak hal yang tidak bersahabat lagi dengan nilai-nilai kebaikan dan nilai-nilai agama. Kalau buka YouTube, ada gambar Ustaz Abdul Somad keluar lewat ke atas ini. Ya, ada lagi Ustaz Adi Hidayat di atas ini. Keluar lagi di Haji Wili Emet di atas saja. Ada Polri di Haji Muhammad Cekak di atas ini. Ada Polri siapa itu Samsuri Firdaus di atas ini. Nonjol muka Dewi Persik itu yang diklik. Itu yang diklik. Ya udah, itu udah tahu tuh pelaku. Ya. Zaman sekarang ini mulut diam bisa gibah, mulut diam bisa fitnah, mulut diam bisa hoak bohong. Dan kebohongannya ini Allahu Akbar merajalela kemana-mana karena di media sosial mempublikasi kemana-mana jauh lebih bahaya dibandingkan dengan mulut yang langsung. Ya, jadi hati-hati. Nah ini perbuatan seperti itu wajib siluna fil ard. Mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi jelas yuk kita adil bijak dalam memanfaatkan teknologi ya. Oke, itu wajib siluna fil ard. Ini sajalah barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan bermanfaat bagi ibu-ibu yang lainnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Apabila ada yang benar datangnya dari Allah berbentuk hidayah petunjuk kepada saya. Apabila ada yang salah datangnya dari kebodohan dan kelemahan diri saya pribadi. Mohon maaf saya atas kekurangannya. Terima kasih atas undangan, kehadiran dan perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat dan berguna bagi semua orang. Selanjutnya penutup diisi oleh doa Ustaz Zainal. Waktu dan kami persilakan. Allahumma
kita